Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Alhamdulillah hari ini IHSG minus 0,6% ya, tapi alhamdulillah rekomendasi Oke Saham hari ini 100% memberikan cuan. Alhamdulillah. Nanti kita bahas ya. Dan hari ini saya akan memberikan mungkin 3 analisa saham yang uptrend. Saya katakan uptrend. Kenapa saya selalu mengatakan uptrend? Saham-saham uptrend itu sangat berpengaruh karena kita akan membahas sedikit ya. Nanti ada beberapa saham downtrend yang dipercaya orang untuk kumpul tapi terus turun. Nah, ini nanti kita akan sedikit membahas ya. Kita akan membahas kenapa saham uptrend itu cukup menarik, dan juga kalau seandainya kita disiplin dengan trennya, semoga cuan akan lebih mudah kita dapat. Oke, sedikit ya sebelum kita masuk ke topik. Nah, ini alhamdulillah kenapa saya katakan rekomendasi Oke Saham hari ini 100% cuan. Oke, ADMR ini adalah rekomendasi kita kemarin tanggal 22 Mei. ADMR 1365. Alhamdulillah hari ini ADMR tertinggi di 1400 berapa ya? Tertinggi hari ini di 1425. Berarti sudah nyampe target kita ya, target 1420 sampai dengan 1450. Alhamdulillah ini adalah saham uptrend yang kita ngelihat momentumnya, di dalamnya ada volume beli dan kita masuk. Alhamdulillah mudah dapat cuannya. Jadi memang kenapa kita selalu merekomendasikan saham uptrend. Nanti kita akan bahas kenapa saham downtrend yang terus dikumpul-kumpulin kok turun terus gitu loh. Jadi tapi kok orang, nah kenapa ini? Nah, nanti kita bahas ya. Itu adalah salah satu saham yang downtrend yang terus dikumpulin kawan-kawan adalah BBRI. Nah, ini saham down BBRI dalam kategori bagus. Sahamnya bagus BBRI, tapi kok turun terus. Nah, nanti kita bahas ya kenapa ya. ADMR ya, naik ya. BBB bisa jadi buy closing bagi yang belum punya. Coba antri 270, 272. Ini adalah rekomendasi kita 22 Mei. Alhamdulillah BBB ya, cus naik 292. Alhamdulillah kita cuan dari BBB. Ada rekomendasi kita hari ini ada buka. Ini saya rekomendasi jam 9.29, 134, 135. Tahu nggak closing buka di harga berapa? Closingnya ada di harga 140 dan hari ini tertinggi di 142. Alhamdulillah ya, happy cuan buat kita semua. Saya sudah rekomendasi dari jam berapa tadi ya? 9.29 ya tuh, 9.29 saya sudah rekomendasi. Dan Goto ini juga salah satu, nanti akan saya bahas kenapa Goto masih kita tahan. Saya pernah rekomendasi Goto di beberapa, mungkin minggu kemarin ya, sempat dibawa turun, tapi kok Goto malah hari ini naik ya ke 70. Alhamdulillah ya. Nah, ini adalah rekomendasi kita hari ini dari jam 9.29 adalah buka. Nah, alhamdulillah cuan ya. Ini rekomendasi kita ya. Ada PTMP 143. Tahu nggak closing PTMP di harga berapa? PTMP closing di harga 147. PTMP 147 dan hari ini membentuk candlenya bullish, candlenya full ya, Morbozu ya, cukup lumayan ya PTMP. Nah, setelah PTMP, apa sih rekomendasi Oke Saham? Nah, kita lihat ya, setelah PTMP ya, ADMR, BBB, nah PTMP tadi ya, PTMP, kita merekomendasikan, nah setelah PTMP ya, tadi di jam 1.48, kita merekomendasikan yang namanya PPRI, goreng renyah di jam 2.46. 123, 124, tahu nggak closing PPRI di harga berapa? PPRI closing di harga 130. Alhamdulillah ya, kita diberikan rezeki berlimpah dari bursa saham. Oke ya, tuh PPRI ya, kita rekomendasi dari jam 2 lebih ya. Hari ini closing di 130. Alhamdulillah. Nah, masuk ke topik yang tadi saya katakan, mungkin agak panjang ya di sini. Saham yang terus turun tapi dikumpulin terus sama orang-orang, itu adalah BBRI. Nah, kita mempunyai bot Oke Saham ya di sini. Nih, kita akan bahas ya bot Oke Saham. Dan bagi kawan-kawan yang ingin pakai bot Oke Saham, bisa, itu ada kawan-kawan bisa hubungi admin ya di 0896 123 31428. Ini adalah scope bot analisa yang khusus diberikan untuk keluarga Oke Saham. Oke ya. Ini BBRI, ada yang nanya, Pak, BBRI turun terus. Hari ini turun sampai dengan 3,61%. Tuh ya, minus BBRI. BBRI setelah dia turun apa bahasanya? Turun dari tren tuh ya, di sini ya, di harga 6.000-an ya, udah turun di bawah tren. Lalu dia terus turun. Nah,
mencoba untuk naik tren kembali. Nih, ini mencoba untuk naik, saya gedein kayak ini turun ya. Mencoba untuk naik tren, tapi trennya terus tertahan. Nah, harga garis trennya masih di atas ya. Lalu dia turun kembali. Nah, makanya saya pernah katakan, beli saham yang sedang dikategorikan sudah naik di atas garis tren, upayakan belinya di atas garis tren. Dan kalau seandainya udah turun di bawah garis tren, agak risiko kalau seandainya nanti terus dibawa turun. Nah, jadi kalau seandainya kita bisa disiplin, nah, BBRI kenapa kok belum dibeli-beli Pak Budi? Nah, kenapa? Karena trennya masih turun. Nah, kalau seandainya trennya masih turun ya kemungkinan turun terus. Nanti kita akan nunggu BBRI, BBCA, BMRI, dan lain-lainnya. Kita akan melihat kalau trennya sudah di atas garis tren, bisa kita ambil lagi. Oke, inilah kenapa alasan kita beli saham yang di atas garis tren, sehingga kita bisa mendapatkan trennya naik. Nah, jadi kalau beli saham yang lagi downtrend ya potensinya akan down, turun terus. Tapi kalau kita beli saham yang sedang di atas tren, ya potensinya terus naik. Nah, ini adalah salah satu contoh juga saham yang hari ini mantul di atas garis tren. Nah, hari ini kita rame ya di keluarga Oke Saham adalah BRPT. Nah, tadi ada yang nanya, Pak Budi mau beli BRPT kira-kira gimana? Hari ini sempat turun sampai dengan 10%-an. Saya sudah katakan beli di dekat harga garis tren, yaitu adalah 1050 sampai dengan 1060. Karena di sini garis trennya ada di harga 1045 ya, tuh. Ketika mendekati garis tren, alhamdulillah mantul. Nih ya, mantul. Jadi alhamdulillah kita beli di atas garis tren. Makanya ini beda ya sama BBRI tadi. Nah, di atas garis tren, dan BRPT ini mantul dari garis trennya di 1045 hari ini. Lalu dia closing di atas 1080. Berarti sudah mantul ya kita beli. Memang yang belinya itu low resiko sekali karena kita beli di dekat garis tren. Kalau seandainya jebol garis tren di closing, buang. Nah, itu aja cara paling mudah untuk trading di Oke Saham. Itu ya, analisa simpel bersama kita di keluarga Oke Saham. Tadi sempat bahas ya kita BBRI ini mantul. Lalu kemarin, nah ini sebenarnya kalau keluarga Oke Saham paham ya. Kemarin juga kita panen di Medco. Nah, ini juga kenapa Medco? Kemarin ini mantul dari garis tren. Nah, ini adalah gunanya kita bisa disiplin ya. Di keluarga Oke Saham, alhamdulillah kawan-kawan bisa trading mandiri ya di situ ya. Kemarin ketika di hari Rabu ya, ini ada candle merah di sini hari Rabu ya. Itu dia mendekati garis tren. Beli gimana Pak Budi, mau beli ambil Medco? Boleh, karena dia masih di atas garis tren dan resikonya cukup kecil. Kalau seandainya dia jebol garis tren, kita buang. Alhamdulillah hari ini Medco naik ya, hari ini Medco tuh. Dia mantul dari garis tren. Set, naik. Alhamdulillah happy cuan buat kita semua. Makanya saya selalu katakan belilah di atas garis tren. Nah, seandainya nih kawan-kawan, contoh nih ESA hari ini baru hari pertama dia turun dari garis tren. Bagus nggak Pak Budi untuk serok? Tadi ada yang nanya juga, Pak Budi mau ngambil ESA gimana? Agak resiko Pak, karena dia sudah mendekati garis tren. Agak nggak oke ya. Nah, hari ini ESA turun di bawah garis tren. Nah, kira-kira penurunnya di harga berapa ya? Kita nggak tahu. Nanti kita akan tunggu kembali ESA apabila ESA sudah mulai kembali lagi di atas garis tren. Udah, tradingnya cukup simple. Beli ketika di atas garis tren. Nah, ini sudah mulai garis tren ya di sini. Lalu kalau mau hold selama dia bertahan di atas garis tren tuh ya, dari harga berapa tuh? 500-an ya. Ini sudah mulai ada sinyal beli dan baru ada perintah berjual itu di kisaran harga 800 ya, 800 kalau nggak salah tadi 835 atau ya. Tadi saya katakan di bawah 835 nggak oke Pak. Nah, ini ya untuk garis tren, sedikit pembelajaran kita di garis tren. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita dan belajar analisa simpel, bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Oke, itu aja ya. Dan kita langsung masuk ke beberapa saham uptrend yang bisa kawan-kawan analisa untuk kawan-kawan pantau ya. Yang pertama saya masuk di EMTK. Nah, kita akan lihat garis trennya seperti apa. Mana? EMTK kita pantau, lalu kita juga oke. Ini lagi ngeliat garis tren nih. Ini mana? Nih ya. EMTK. Nah, kenapa saya selalu katakan ya kepada kawan-kawan ini adalah alasan beli saya kenapa.
Nah, MTK, nah ini adalah saham uptrend ya. Dia sudah naik di atas garis trend. Nah, cukup menarik kan? Ketika kita sudah mendapatkan saham yang menarik di chart daily, kita tetap fokus di daily ya. Di chart daily dia sudah naik di atas garis trend, dan hari ini MTK ini ada resist. Nah, di sini ya 452. Nah, di sini ya 452. Oh, bukan 458. Resistnya terdekat ada di harga 458 di garis warna kuning. Itu adalah resist terdekat. Yang bikin menarik sama terhadap saya adalah 3 candle di sini. Nah, merah, lalu ada doji, lalu ada hijau. Nah, ini menarik menurut saya ya. Ini adalah doji bullish doji star. Nah, harapannya besok bisa jebol 458 untuk terus ke harga 480-an lalu ke 500-an. Harapannya sih seperti itu. Karena saya katakan tadi, selama trennya masih bertahan, kita akan coba untuk percaya untuk terus angkat saham ini. Oke. Ketika kita melihat ada saham yang bagus, volumenya bagus, banda detektornya juga bagus. Nah, saya sempat kasih alasan ya di keluarga Oke Saham. Banda detektor oke, volume oke. Kita lihat akumulasinya juga bagus di sini. Nah ya, akumulasinya bagus di situ. Kita lalu cek apakah saham tersebut ada momentum. Nah, momentum di situ. Makanya tadi saya katakan, nah ini sebenarnya saya ini yang saya ajarkan di keluarga Oke Saham itu simple, tinggal kawan-kawan disiplin aja ya. Nah, di sini MTK kita perhatikan. Nah, ketika saya melihat ada daily-nya oke, saya lihat di chart 5 menitan ada momentum di sini, ada volume buy di situ. Itu di candle gede di sini. Dia tadi sempat dinaikin ke 458 di candle besar itu, lalu dia turun. Ketika sahamnya turun di sini, nah, volumenya turun juga. Makanya kita beli, saya tadi ajak kawan-kawan beli di harga 458. Bener nggak 458? Nih ya. Nih, saya ajak tuh alasannya. MTK 448, 450 ya tuh. Dan hari ini closing di 452. Cukup lumayan, kita sudah punya tabungan ya untuk besok, tinggal kita kawal. Nah, itu aja buat kawan-kawan semua. Dengan target terdekat itu adalah di resist di harga 458. Nah, TP secukupnya boleh. Kalau mau dikawal ya silakan, kita kawal dengan volumenya aja. Oke, itu adalah salah satu saham yang bisa kawan-kawan pantau. Nah, saham kedua yang saya analisa itu adalah Goto. Nah, sebenarnya Goto ini adalah rekomendasi saya beberapa mungkin minggu lalu ya. Minggu lalu, tapi baru cuannya di hari ini. Alhamdulillah, kita percaya terhadap garis tren. Nah, ini ya, Goto. Nah, kenapa saya waktu itu Goto sempat dibawa turun ya dari saya rekomendasi di 57. Nah, ini ya. Goto saya sebenarnya sudah rekomendasi Goto itu di kisaran harga di sini ya, minggu lalu ya tuh di candle sini ketika dia ada volume hijau. Lalu Goto turun. Nah, dibawa turun ke harga 64 tuh di situ. Jadi selama bertahan di atas 64 saya masih hold karena dia masih bertahan di atas garis trend. Alhamdulillah Goto hari ini naik. Jadi hari ini kita cuan. Yang beli di harga 67 ya jual di 70 itu sudah hampir 5% ya. Apalagi yang beli di dekat support di harga 6465 itu sudah 5% lebih. Nah, harapannya besok bisa jebol di resist terdekat di 70. Ini adalah resist kuat ya untuk Goto di 70. Kalau udah jebol 70, ada potensinya lanjutan adalah ke sini di kisaran harga 75 lalu ke 80 up. Oke. Nah, itu aja. Jadi besok kawal kalau seandainya Goto bisa hijau, menarik. Tapi kalau Goto turun, kemungkinan dia akan sideways kembali di kisaran harga 64 sampai dengan 70. Ya. Nah, ini dia berpotensi sideways lagi di sini. Kalau seandainya besok merah. Nah, itu harus wanti-wanti buat kawan-kawan. Tapi selama bertahan di atas 64, bisa kawan-kawan down atau beli di bawah ya. Besok ada penentuan. Kalau seandainya dia besok bisa closing hijau, targetnya adalah 75 sampai dengan 80. Nah, yang bikin menarik dari Goto itu adalah chart 5 menitannya. Saya sempat katakan, ketika kita melihat ada chart yang menarik di daily, kita akan pantau volume beli di sini. Tuh.
volume beli di situ. Dan alhamdulillah di sini volume spike volumenya juga ada volume beli. Jadi tinggal kita kawal aja. Dengan stop loss dekat ada di 68 kalau di chart di sini, tapi stop loss kuatnya adalah tren di bawah 64. Jadi kawan-kawan bisa tinggal atur money management kawan-kawan. Tapi bagusnya sih kalau seandainya yang baru mau masuk, harapan saya sih beli kalau seandainya Goto di atas 70. Kalau di bawah 70 lagi, dia closing di bawah 70, lebih baik keluar dulu. Jadi cuman itu aja sih. Nah, kalau kita berbicara dengan Goto, ya sebenarnya ada buka. Itu kenapa saya tadi merekomendasikan buka ya hari ini di kisaran harga 133 apa ya, 134. Hari ini target udah 140-an. Oke, ada satu saham lagi yang menurut saya menarik. Nah, ini bisa kawan-kawan perhatikan ya. Ini kepanjangan nggak ya kawan-kawan buat ini ya. Itu adalah PTMP. Ini PTMP juga tadi sudah saya rekomendasi ya buat kawan-kawan nih. PTMP tadi saya rekomendasi ya di sini. EMTK nih, PPRI nih. PTMP kita sudah rekomendasi 143. Tapi kok masih menarik Pak Budi PTMP? Kenapa? Nah, karena saya selalu katakan, belilah saham di atas garis tren, jadi lebih mudah untuk mendapatkan cuannya. Nah, PTMP sudah naik di atas garis tren ya untuk saat ini. Dan kalau saya melihat dari moving average PTMP ya, dan juga PTMP 5. Ini adalah saham terakhir yang akan saya analisa. PTMP 5 nih, PTMP ini membentuk pola. Apakah ini cup and handle ya, saya masih konfirmasi ya tuh. Di sini ada cup and handle dengan resist terkuat hari ini adalah 150. Resistnya ada di 150. Jebol 150, dia akan ngacir mendekati 100 EMA 200 di kisaran harga 180-an. Oke. Nah, ketika kita mendapatkan saham yang uptrend dan juga cukup menarik, saya katakan tadi ya, kita akan bongkar PTMP di chart pendeknya, mencari momentum. Di sini ada candle besar di situ, makanya tadi saya rekomendasi kawan-kawan di sini ya, PTMP. Di kisaran harga 143 apa ya, lupa saya tadi ya. Nah, hari ini dia naik ke 147 dan membentuk Morobozu, dan target terdekat adalah di 150. Nah, itu aja. Dengan stop loss dekat ya di 142 ya untuk saat ini PTMP. Stop loss dekat kita kalau melihat dari garis moving average ini ada EMA 200. Kalau seandainya closing di bawah 142 kurang menarik ya, 142. Oke, itu adalah trading simple yang oke Saham ajarkan sedikit ya buat kawan-kawan semua. Semoga aja bisa menjadi inspirasi dan juga membantu kawan-kawan dalam menganalisa. Kalau nggak masuk dengan analisa kawan-kawan, jangan diikutin ya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.